Pasar Kota Gede, Yogyakarta memang full aneka jajanan Secret Lovers. Dari jajanan tradisional hingga kudapan tetap hits dan disukai semua generasi. Menariknya, sebagian pedagang sudah berjualan selama puluhan tahun hingga diteruskan anak cucunya. Lalu, apa rahasianya? Jajanan lintas generasi masih bertahan. Wah, ibu aja 82, berarti kalau generasi keberapa? 3 ya dari nenek. Berarti bisa tahun, sebelum kemerdekaan. Dulu namanya jamu apa? Jamu bagolan. Secret Lovers, di pasar tertua Yogyakarta ini, banyak penjualan Sia masih aktif menggelar dagangannya setiap hari. Hebatnya, mereka tetap semangat melayani pembeli. Nah, salah satu kuliner yang katanya paling laris nih, ada empal kicik. Empal kicik adalah olahan daging sapi plus jeroan yang dimasak dengan resep bumbu baceman. Teksturnya empuk dengan cita rasa gurih manis. Empal kicik artinya empal dengan potongan kecil-kecil atau bisa dibeli dalam porsi kecil. Harga sebungkusnya hanya Rp5.000. Seperti di kios Bu Asni yang sudah punya banyak pelanggan lama. Ada yang kegemarannya isol ya Mbak ya biasanya. Mbak apa itu? Babat, saya daging aja deh. Masih ada loh daging segini 5.000 nih. Ibu tetap masih untung nggak ya Bu? Untung aja, Pak. Masih untung nggak ya Bu? Digado enak, tapi biasanya rata-rata orang di Jogja ini beli ini buat di lauk di rumah. Jadi misalnya udah punya sayur bayam, nasi anget, tinggal kasih gini ya. Iya. Ini sebagian mau dibawa pulang ya. Sambal terasi. Ditambahin sambal terasi, buatan sendiri, tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada, buat sendiri. Cita rasanya manis ya. Berjualan lebih dari 50 tahun meneruskan sang ibu, konsepnya memang hanya ada satu jenis makanan Secret Lovers. Cara inilah yang justru bisa menjaga kualitas masakan sekaligus bertahan sampai sekarang. Bahkan perempuan 65 tahun ini sama sekali tak mau merubah resep masakan yang telah diwariskan orang tuanya. Kalau bumbu bacem apa aja Bu masaknya? Ya, gula merah. Gula merah, Ya, uyah itu garam. Udah gitu doang. Bumbu-bumbu ya, ya. ketumbar dan lain-lain. Bawang putih. Hanya dalam waktu setengah hari saja, empal daging bisa terjual lebih dari 20 kg Secret Lovers. Meski keuntungan yang didapat sedikit, bagi Bu Asni yang penting tidak kehilangan pelanggan setianya. Apalagi nih, pembeli setia empal buatannya banyak juga yang sudah lintas generasi. Kemarin kita liburan di Pelanggan biasanya beli empal kicik sebagai lauk makan di rumah. Tapi tak sedikit pembeli yang langsung makan di tempat sebagai cemilan karena rasanya yang nagih. Kenapa kok jualnya 5.000-an itu kenapa? Ya, Terjangkau. Biar terjangkau. Tapi dari zaman kapan Ibu ini jualan? ada yang setengah kilo, ada yang seperempat. Bebas ya mau beli. 5.000 boleh. Tapi 5.000 paling sedikit. Oh, tapi ini terjangkau ya. Kita geser masuk ke lorong 3 Secret Lovers. Ada warung makan yang tak kalah legendaris. Gule Mbah Salam. Apa cap? Lapak sederhana dengan ciri khas gerobak gule pikulan jadul. Warung makan berusia lebih dari setengah abad ini sekarang diteruskan oleh generasi ketiga. Bu Walijah, perempuan 65 tahun yang merupakan cucu dari Mbah Salam, pemilik pertama kios gule. Kelihayannya dalam mengolah jeroan daging kambing tak kalah dengan sang kakek. Nah, konsisten pada resep asli tanpa terpengaruh resep inovasi kekinian jadi kuncinya. Biarpun jadul, yang penting tetap otentik. Uniknya lagi, kuali gentong yang dipakai untuk memasak masih asli peninggalan dari Mbah Salam. Tapi harus Bu, Ibu pakai tempatnya nih apa? Kuali. Oh, kok buatan pakai panci kenapa? Kasih simbah tuh ini. Oh, dari dulu. Oh, memang Ibu tuh mulai dari ininya nggak ganti? Baru awal saja. Oh. Yang ganti cuma ini ganti. Yang ini juga. Semua ya. Oke, menurut Ibu itu juga ini ya, apa namanya, bisa mempertahankan pelanggan ya kalau kayak gitu ya. Ciri khas lah istilahnya. Tak
Tak seperti gulai pada umumnya yang berkuah encer, kuah pekat Ya. kental dengan aroma rempah kuat menjadi ciri khas gulai Mbah Salam. Begitupun dengan cita rasanya yang cenderung pedas gurih, berbeda dengan gulai biasanya yang lebih manis gurih. Komposisi bahan baku tentu penting, mulai dari jeroan kambing segar, santan kental, gula merah, dan perpaduan aneka rempah-rempah. Metode masak slow cooking juga menjadi kunci rahasia keotentikannya. Dengan harga 20 ribuan per porsi, sepakat nggak nih kalau masih terbilang murah ya untuk sepiring gulai istimewa? Ibu lebih ke rempahnya ya, kuat. Rempah-rempahnya ini misalnya kayak kayu manis, apa namanya tuh jinten, itu dia masuk terasa banget. Bener-bener gulai yang masih deso gitu loh, yang masih gulai zaman dulu ya Bu ya. Gulai lama gitu, nggak yang gulai yang seperti sekarang yang lebih ke manis dan kelapa, tapi dia lebih ke gurih dan rempah, pedes-pedes rempah jadi. Saya masih kepo dengan kuliner legend lainnya nih Secret Lovers. Nah, ada salah satu warung tertua yang sudah berjualan hampir 1 abad. Isuan. Ya, bubur krecek. Sekilas mirip seperti gudeg ya. Kombinasi bubur hangat disantap bersama sayur pedas yang terbuat dari kerupuk kulit dan brongkos sapi. Ini Oh, ada ayam, mm-mm. telur, Telur, krecek, sayuran, ramsan. Oke, jadi ini ada bubur gudeg, ada bubur krecek, jadi brongkos juga ada. Jadi intinya sebenarnya bukan nasi tapi lebih ke bubur. Oke, saya mau deh Bu dipincukkan pakai daun. daun. Yeah. Dari pertama kali berjualan tahun 1940-an, lapak bubur krecek Busri memang terlihat sederhana. Hanya satu lapak kecil menggunakan sebuah meja untuk meletakkan semua dagangannya. Dulu pertama kali yang merintis adalah sang kakek. Kini dilanjutkan Busri, perempuan berusia 63 tahun yang merupakan cucunya. Bahkan nih sekarang anak Busri juga sudah ikut meneruskan berjualan sebagai generasi keempat. Selama lebih dari 80 tahun berjualan, Busri tidak terpengaruh dengan kuliner serupa yang sudah dimodifikasi mengikuti selera zaman now. Bubur krecek buatannya setia dengan resep lama. Sepincuk penuh bubur krecek dengan aneka lauk lainnya harganya cuma Rp10.000 saja. Kan kalau ini nasi. langsung masak udah di Oh, jadi kalau bubur segeran gitu ya. Dari zaman dulu juga gitu ya. Mungkin empuk juga ya. kotor. Kalau di rumah kan orang buat bubur. Oke. Orang rumah. Kuliner lintas generasi di Pasar Kota Gede tak hanya makanan berat saja Secret Lovers. Di antara ratusan lapak pedagang ada juga sajian segar yang sudah eksis lebih dari 25 tahun. Ya, es cendol serut Pak Iman. Titik lapaknya berada di sebelah pintu masuk Pasar Kota Gede. Minuman jadul murah meriah ini disukai pelanggan karena punya cita rasa otentik. Pak Kumis segini 7.500. Sebenarnya yang membedakan es dawetnya Bapak sama es dawet yang sekarang modern tuh apa Pak yang buat ciri khasnya mungkin? Ciri khas saya itu contoh sama cendol beras. Oh, cendol beras. Ini loh cendol beras yang putih-putih. Ini Cincau. Terus sama gulanya gula Jawa yang kental ini ya. Selain es cendol, ada juga jamu yang buka lapaknya hampir setengah abad loh Secret Lovers. Katanya sih jamu buatan Budawi mah rasanya berbeda dengan jamu biasanya. Selain dibuat dari aneka rempah dan gula asli tanpa campuran bahan lainnya, proses pembuatannya juga masih pakai cara tradisional, yaitu dideplok atau ditumbuk manual. Uniknya lagi, minumnya pun tidak menggunakan gelas atau mangkok, melainkan batok kelapa. Harga sebatok jamu peres hanya Rp5.000 saja. Ini loh kok unik, kok masih pakai batok ini. Dari dulu ini Bu. Dari tahun berapa Ibu jualan? Oh, nenek moyang. Sekitar tahun berapa? Tahu enggak? Oh, kalau Ibu? Ibu tahun berapa? Ibu sendiri. Jualannya. 82. Wah, Ibu aja 82, berarti kalau generasi keberapa? 3 ya dari nenek.
Berarti bisa tahun, sebelum kemerdekaan. Dulu namanya jamu apa? Jamu bagolan. Jamu bagolan. Oh iya Secret Lovers, di kawasan Pasar Kota Gede, Hari Legi menjadi hari pasaran utama sejak dulu. Pada hari itu banyak pedagang makanan dan barang kebutuhan rumah tangga berjualan. Dari situlah pasar tertua kawasan Kota Gede ini dikenal sebagai Pasar Legi. Saat banyak kuliner berubah demi mengikuti selera pasar, sebagian pedagang di Pasar Kota Gede justru percaya rasa lama adalah alasan utama pelanggan setia. Karena di Pasar Kota Gede, makanan bukan hanya tentang rasa di lidah, tetapi tentang kenangan, kedekatan, dan warisan budaya yang masih dijaga.